Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari, sahabat GPIB dimanapun kita berada. Kembali lagi dalam program Night Call bersama saya Pendeta Arin Theorina Tambunan Sausley yang saat ini bertugas sebagai pendeta jemaat di GPIB Jemaat Maranatha Denpasar. Sebelum kita mengakhiri segala bentuk aktivitas kita pada hari ini, kemudian kita beristirahat, saya hendak mengajak Bapak Ibu, Saudara-saudari sahabat GPIB untuk mendengarkan firman Tuhan melalui renungan Night Call pada malam hari ini. Namun sebelumnya, marilah kita satu di dalam doa, memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur jikalau sampai pada malam hari ini Engkau selalu dan senantiasa menyertai, memberkati, dan memelihara kehidupan kami. Sebelum kami beristirahat, mengakhiri segala bentuk aktivitas, kembali kami mau membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, bimbing kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, ajar kami mengerti, kemudian kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dimanapun kita berada, bacaan pada malam hari ini terambil dari Mazmur 104 ayatnya yang ke-28 hingga ayatnya yang ke-30. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Mazmur 104 ayat 28 sampai 30 yang menyatakan, apabila Engkau memberikannya, mereka mengumpulkannya. Apabila Engkau membuka tanganmu, mereka kenyang dengan segala yang baik. Apabila Engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terperanjat. Apabila Engkau mengambil napas mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan Engkau membarui muka bumi. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Berbahagialah setiap kita yang mau membaca, merenungkan, terlebih lagi mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Shalom sahabat GPIB dimanapun kita berada. Saya pernah mendengar satu istilah bahwa alam tanpa manusia, ia akan tetap ada, ia akan tetap bertumbuh, ia akan tetap hidup. Namun, jika manusia tanpa alam, hal sebaliknya lah yang akan terjadi. Hal ini hendak menegaskan kepada saya dan Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, betapa pentingnya peran alam dalam kehidupan manusia. Hal senada juga yang menjadi refleksi dari penulis Mazmur pada pasal 104, bagaimana pemazmur hendak merefleksikan kebesaran Tuhan melalui alam ciptaan yang kita nikmati sampai pada saat ini. Pemazmur hendak menuliskan melalui tulisannya bagaimana kebesaran Tuhan dalam alam ciptaan yang kita nikmati sampai saat ini. Pemazmur dengan sadar, Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih, mengajak saya dan Bapak Ibu, Saudara-saudara terkasih untuk melihat betapa besar, betapa hebat, betapa maha kuasanya Tuhan, sehingga layak bagi kita kagum dan terpesona akan apa yang Tuhan kerjakan, akan apa yang Tuhan sediakan bagi kita sekalian. Sahabat GPIB dimanapun kita berada, renungan pada malam hari ini juga hendak menyampaikan kepada saya dan Bapak Ibu bahwa Tuhan bukan saja menciptakan alam, tetapi Dia mengatur segala sesuatunya. Benar, kalau kembali kita melihat pada proses penciptaan, bahwa saya dan Bapak Ibu, bahkan semua manusia yang tercipta, diberikan kuasa dan mandat oleh Tuhan untuk menguasai bumi dan segala isinya. Tetapi satu hal yang harus terus kita ingat, bahwa kuasa yang Tuhan berikan itu bukan secara utuh untuk mengeksploitasi apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan ciptakan. Dia tetap pribadi yang berkuasa. Dia tetap pribadi yang mengatur segala sesuatunya. Tuhan
adalah penguasa yang mengendalikan alam semesta ini. Kita bisa menikmati, bisa. Kita bisa mengatur, bisa. Tapi apakah kita bisa memperbaharui? Sejauh ilmu pengetahuan yang berkembang mungkin bisa. Tetapi ingat, setiap manusia terbatas. Sehingga jika bicara tentang alam ciptaannya, sadar atau tidak sadar bahwa oleh karena dosa dan keserakahan, manusia hidup dalam kegagalan untuk memperbaharui alam ciptaan. Gagal dalam mengembalikan bagaimana alam ciptaan yang dia kerjakan, yang dia sediakan. Ciptaan yang Tuhan berikan baik adanya, yang Tuhan karyakan luar biasa indah. Tetapi ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka apa yang ia ciptakan sudah jauh dari semula. Ciptaan itu telah jauh rusak. Ciptaan yang semula telah jauh tercemar, dan hanya Tuhan yang mampu memperbaharui. Bagaimana cara Tuhan memperbaharui? Melalui Roh-Nya yang kudus. Itu senada dengan firman-Nya di ayatnya yang ke-30. Apabila engkau mengirim Roh-Mu, mereka tercipta, dan engkau membaharui muka bumi. Hanya Tuhan yang mampu memperbaharui segala sesuatu tatanan yang rusak di alam semesta ini. Sahabat GPIB, dimanapun kita berada. Oleh sebab itu, sebelum kita melanjutkan kehidupan kita dan masuk dalam peristirahatan di malam hari ini, saya hendak mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih untuk memahami 3 hal. Yang pertama, yakinlah Bapak Ibu bahwa saya dan Bapak Ibu dikaruniakan Roh Kudus. Roh itu yang akan menuntun saya dan Bapak Ibu untuk mensyukuri, untuk menjadi alat di tangan Tuhan dalam memperbaharui muka bumi yang Tuhan ciptakan bagi kita. Yang kedua, jika kita dipakai menjadi alat Tuhan, maka kuasa yang Tuhan beri bagi saya dan Bapak Ibu hendaknya dipenuhi dengan hikmat serta kebijaksanaan. Nikmati alam dengan sebaik mungkin. Perbaharui alam dengan hal-hal yang bisa kita lakukan. Yang ketiga, tidak ada kata terlambat bagi saya dan Bapak Ibu untuk memulai kehidupan yang baru, budaya yang baru dalam menjalani kehidupan di alam ciptaan yang mungkin saja sudah jauh dari kata baik, tetapi tidak ada kata terlambat ya untuk kita bisa bekerja dalam hidup yang lebih baik lagi di alam ciptaan ini. Mari bersama kita melestarikan alam ciptaan yang Tuhan berikan. Biarlah Tuhan memampukan saya dan Bapak Ibu melakukan yang terbaik, menikmati dengan cara yang baik alam ciptaan yang Tuhan anugerahkan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Sahabat GPIB, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih untuk masuk di dalam doa pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, oleh karena kasih dan kemurahan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Banyak hal yang Tuhan nyatakan, banyak hal yang Tuhan berikan dalam kehidupan ini. Bahkan kami bersyukur untuk semuanya itu. Kami bersyukur pada malam hari ini atas kasih dan karunia Tuhan. Kami boleh ada, kami boleh bersyukur dan berterima kasih untuk semua yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Alam ciptaan yang selalu dan senantiasa baru yang Tuhan berikan, memampukan kami untuk melihat karya kebesaran dan kemahakuasaan Tuhan. Kami sadar Tuhan, Engkau memberikan semuanya baik adanya. Oleh karena dosa dan keserakahan kami, semuanya menjadi kurang, semuanya menjadi rusak. Oleh sebab itu, jadikanlah kami alat di tangan Tuhan, agar kami mampu menjadi kawan sekerja Allah untuk memperbaharui bumi yang Tuhan ciptakan. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini juga memampukan kami untuk memiliki komitmen hidup, memiliki budaya hidup yang baru, yang dimana kami memperhatikan bumi yang Tuhan berikan dalam kehidupan ini. Di saat ini Tuhan, kami hendak berdoa untuk kehidupan setiap kami.
dimanapun kami berada, apapun pergumulan kami, apapun gumul juang kami dalam menapaki hari-hari depan yang mungkin saja tidak mudah, tapi kami yakin dan percaya Engkau akan memampukan kami untuk melewati segala sesuatunya. Bagi setiap anak-anak Tuhan, dimanapun mereka berada, yang sakit, yang berbeban berat, yang hidupnya dalam hal-hal yang tidak baik, Tuhan memampukan mereka untuk tetap semangat, untuk tetap pulih, untuk tetap percaya dalam iman, pengharapan, dan kasih. Ada pemulihan daripada Tuhan, ada kesembuhan, dan ada mujizat yang terbaik. Di saat ini juga Tuhan, kami berdoa bagi seluruh anak-anak Tuhan yang hidup di dalam kerinduan-kerinduan mereka, pekerjaan, pasangan, apapun yang mereka harapkan, apapun yang mereka sampaikan dalam syafaat mereka, Tuhan dengar. Dan di saat ini Bapa, kami juga berdoa secara khusus untuk gereja kami, GPIB, dimanapun kami berada, dalam tugas tanggung jawab pelayanan kami, diakan penatua, para pendeta, para jemaat Tuhan, Tuhan memberkati. Biarlah kami boleh melewati kehidupan kami dengan penuh syukur, kami dapat menjalani tugas tanggung jawab panggilan dan pengutusan kami dengan segala baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk sidang MPL PGI yang akan dilaksanakan di Batu Malang pada tanggal 6 sampai dengan 11 Februari 2025. Apapun yang dipersiapkan oleh panitia, setiap gereja yang terlibat yang akan hadir, persidangan yang akan berproses, Tuhan berkati, Tuhan tolong dengan hikmat serta kebijaksanaan, sehingga setiap gereja-gereja bisa boleh menjadi garam dan terang di negeri Indonesia ini. Terima kasih Bapa, segala kelancaran, segala hal yang dibutuhkan Tuhan sediakan tepat pada cara dan waktu Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang beracara di dalam persidangan yang akan terjadi. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin kami, biarlah Tuhan memberkati, Tuhan yang menolong. Dan Bapa, di malam hari yang semakin larut ini, malam menjadi bagian kami untuk beristirahat. Biarlah Tuhan tolong kami, berikan kami tidur yang nyenyak, mimpi yang indah, serta pertolongan daripada Tuhan menuntun dan membimbing kami, memberkati kami dalam istirahat malam hari ini. Dan esok pagi menjadi bagian kami yang baru, hari yang baru, nafas kehidupan yang baru, kesempatan dan berkat yang baru. Kami boleh menyambutnya dengan penuh rasa sukacita dan syukur hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, banyak hal yang ingin kami sampaikan kepada Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Engkau adalah Allah yang penilik hati, Engkau adalah Allah yang mendiami hati dan kehidupan kami. Sehingga Tuhan, inilah doa kami, inilah permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah nama Tuhan, kini dan sepanjang segala zaman. Amin. Sahabat GPIB, demikianlah renungan Night Call pada malam hari ini. Teruslah semangat dalam menjalani kehidupan, selamat beristirahat, dan selamat menyambut hari yang baru pada esok hari. Tuhan Yesus memberkati.